Sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Elohim. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Meski kita tidak dimungkinkan bersekutu di rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan berhimpun melalui jaringan ini untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengajarkan karya keselamatan bagi dunia ini dan telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana perkataan di kayu salib yang juga menjadi tema ibadah ini, sudah selesai. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami perjamuan dengan Dia dalam ibadah kita ini, sekalipun kita menghadapi situasi sulit seperti jeritan pemazmur 22 ayat 2 sampai 16. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku berserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku Engkau Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari basam mengepung aku. Mereka mengangahkan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luruh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas bukit Kalah. Salibmu Tuhanku,
Kristus tanda pengasihan, angkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Pertolongan kita dalam memperingati Jumat Agung saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendengarkan tita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan kepada kita, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara, pada jam seperti ini, lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili bagaikan penjahat. Pontius Pilatus yang lebih mementingkan dirinya serta mengkhianati hati nuraninya, akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia ini. Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran-Mu dan ketulusan berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri.
Jemaat, mari kita katakan, berserah kepada Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah dinyatakan kembali. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada terberi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terberi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Di saat ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan secara leksionari dan juga merenungkannya bersama-sama. Kita persiapkan 3 bahagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Dan pembacaan yang kedua dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dan bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu lah, sehingga kami boleh menikmati keselamatan di dalam Engkau. Engkau datang ke dalam dunia, mengorbankan dirimu, dan itulah yang kami peringati lewat Jumat Agung pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus. Kuduskanlah kami, sucikan dan layakkanlah kami,
agar kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu ini dan melakukannya dalam kehidupan kami, memaknainya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama yaitu dari Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat 12. Firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kedua terakhir dari Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-4
ia dibantu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mati. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Amin. Kore sumanga puang tukadamni. Kore sumanga puang. Kore sumanga puang. Kore sumanga Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, tema kita pada Jumat Agung ini adalah sudah selesai, atau dalam bahasa Toraja Sundunmo. Bapak Ibu saudara-saudara, semua manusia pernah mengalami yang namanya haus atau rasa haus. Haus adalah keadaan atau gejala yang normal yang pernah dan semua makhluk hidup pernah mengalami hal ini, termasuk tumbuhan pernah mengalami yang namanya haus. Tetapi ada keadaan-keadaan khusus yang membuat rasa haus itu sangat hebat. Seseorang yang sedang tersalib di bawah terik matahari, apalagi setelah sepanjang malam tidak tidur dan dari pagi mengalami siksaan dan juga berbagai tekanan-tekanan, tentulah mengalami haus yang sangat luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh
Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah dan juga Dia adalah manusia, sepenuhnya manusia yang juga merasakan yang namanya letih, haus, dan lapar. Karena itu dari satu sisi wajar kalau di kayu salib Ia berkata, "Aku haus," setelah mengalami berbagai tekanan, siksaan, lalu Ia mengatakan, "Aku haus." Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa haus yang dialami Tuhan Yesus di sisi lain adalah rasa haus jasmani. Tubuhnya mengalami dehidrasi dan keletihan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, yang lebih serius dari haus jasmani ini adalah haus spiritual. Jiwanya haus karena ia menerima pengkhianatan. Karena Yesus menerima tuduhan palsu, cemooh, siksaan, bahkan hukuman mati di kayu salib. Itulah sebabnya Ia berseru begitu keras, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Pemazmur juga dalam Mazmur 22 juga pernah merasakan bagaimana ia ditinggalkan oleh Allah. Karena ia mengalami tekanan yang luar biasa dari musuh-musuhnya. Tetapi kemudian pemazmur sadar dan kembali kepada Allah. Karena ia kemudian yakin bahwa Allah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi yang dialami Yesus di kayu salib tidak berakhir dengan jeritan putus asa. Justru helaan nafas terakhirnya berisi kelegaan. Yesus mengatakan, "Sudah selesai." Dia mengatakan sudah selesai karena seluruh nubuatan perjanjian lama yang berhubungan dengan kematiannya sudah terpenuhi. Pengorbanan Kristus juga telah dinubuatkan dalam Yesaya 52 dan 53 tentang hamba Tuhan yang menderita karena ia dihina dan dihindari orang. Ia ditikam, diremukan karena kejahatan kita. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kitalah yaitu dosa kita yang ditanggungnya, supaya oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kita menjadi sembuh dan dikuduskan. Bapak Ibu, itulah pengorbanan Yesus bagi kita. Yesus Kristus bukan korban atau victim. Karena korban selalu berada di posisi yang tidak berdaya. Tetapi Yesus atau Kristus adalah kurban. Dia adalah sacrifice. Karena ia rela menjalani penderitaannya demi cinta kasihnya kepada umat manusia. Dia rela mengorbankan dirinya demi dosa-dosa kita supaya kita selamat. Ia adalah imam besar agung yang sanggup menolong kita dengan belas kasihannya. Dan itu dipersaksikan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 tadi. Ia akhirnya menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa dan mengatakan, "Sudah selesai." Hal ini menjelaskan bahwa hukuman dosa kepada manusia telah selesai ditanggungnya. Itu artinya Yesus memikul seluruh hukuman dosa manusia. Bahkan ia sudah memikul segala kehausan yang luar biasa yang dialami oleh manusia. Ia rela menanggung semua itu semata-mata karena ia sangat mengasihi kita. Ia mengasihi saya
dan saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai," atau dalam bahasa Yunani, tetelestai, tirai di bait Allah terbelah dua. Itu berarti bahwa kini kita berdamai dengan Sang Pencipta. Dunia dan surga dirukunkan. Sudah selesai. Berarti masa lalumu sudah diterima dan ditutup. Dan masa depanmu sudah terbuka. Salib adalah lampu merah bagi masa lalu dan lampu hijau bagi masa depan. Nah, pada setiap hari Jumat Agung, banyak gereja mengundang menikmati perjamuan Tuhan seperti yang akan kita laksanakan sebentar. Kita melaksanakan perjamuan kudus untuk mengenang, untuk mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita sehidangan dalam perjamuan kudus untuk menghayati pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus mengajak kita untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, sambil kehidupan kita, perjalanan kita terarah ke masa depan. Perjamuan kudus juga memberi kita keberanian dan kekuatan di dalam kita menjalani persoalan, pergumulan, penderitaan kehidupan kita. Dan ini pula juga yang mendorong kita untuk peduli kepada sesama kita yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan kehidupan. Roti hidup dan darah Kristus kita bagikan juga kepada sesama kita, agar mereka juga bebas dari rasa haus serta mendapat kelegaan, sama seperti yang telah Tuhan teladankan di kayu salib, dan kita juga boleh alami dan telah alami. Roti dan anggur sebagai tanda yang mengingatkan kita akan tubuh, darah dan air dari lambung Yesus yang menjadi bahagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Dalam darah dan air itu kita menyatu dengan kematian Kristus. Kita menyatu dengan kasih Kristus yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Semoga kematian Yesus menjadi tanda kematian hidup yang lama dari diri kita untuk ditransformasikan menjadi sebuah hidup yang baru. Hidup sebagai hamba kebenaran. Selamat menghayati Jumat Agung. Kiranya kasih Tuhan terus kita alami dalam menjalani kehidupan ini, dalam bersama-sama bersatu padu untuk melawan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus mendukung program pemerintah, bersama-sama menjaga kesehatan dan bersama-sama menjaga jarak. Dengan demikian, badai ini kita yakin dengan pertolongan Tuhan pasti berlalu dari kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh, kita menundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengorbankan dirimu bagi kami. Engkau mau menanggung hukuman atas kami, agar keselamatan dan kehidupan kekal menjadi milik kami. Engkau telah selesai menanggung segala penderitaan, segala dera dan siksa demi kasih-Mu kepada kami. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami pun dipanggil untuk terus berbelas kasih kepada sesama kami. Terlebih di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah penderitaan kami. Baiklah kami terus memandang Engkau dan terus bersehati satu dengan yang lain. Dengan demikian,
kasih-Mu akan terus kami alami dalam kehidupan ini, dan kami pun boleh berbagi, bersaksi kepada siapapun dimanapun kami berada. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan, menghayati sabda Tuhan. Sebagai respon kita, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan menurut rumusan 12 pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama dalam persekutuan perjamuan kudus. Disampaikan kepada kita bahwa kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing dan akan mengikuti arahan dan panduan melalui tayangan di tempat ini. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus, roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda materai dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dalam Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar dan patut dinampakkan dalam hidup kita sebagai perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan
menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun dalam duka. Amin. Mengantar kita bersama-sama untuk mengalami kasih Tuhan lewat perjamuan kudus, maka kita nyanyikan bersama Suaramu Ku Dengar Memanggil Diriku. Pun bersih, aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus serta telah mempersiapkan roti dan anggur yang dikhususkan untuk perjamuan kudus, roti dan anggur yang di hadapan kita hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan diteruskan juga kepada kita sekalian melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari yang makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Segala perkara telah tersedia. Marilah
roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Di rumah masing-masing ambillah dan makanlah. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan kudus, darah Yesus, darah Yesus, umat yang kudus. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ambillah dan minumlah. Darah Yesus. Padamu tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Saudara-saudara, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab
kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mengucap syukur atas perjamuan yang telah kita terima bersama-sama, dan kita nyatakan syukur kita sambil kita menyanyikan Sudah Kudapat Sayang Tuhan. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku berat. Melihat itu aku herankan kasih sayang yang ajaib. Biar karunia serta memuji namanya. Kita telah dikenyangkan dan disegarkan dengan tubuh dan darah Kristus, maka kembalilah dalam kehidupan kamu sekalian dengan penuh damai sejahtera. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Silakan kembali ke tempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji-muji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal, menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu
untuk menguatkan iman kami. Tuhan pun telah mengaruniakan perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyadari bahwa banyak berkat Tuhan kita alami, nikmati di dalam segala kehidupan kita. Dan di dalam kita beribadah, terlebih sehidangan dalam meja perjamuan kudus hari ini, kita beri kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Amsal 11 ayat 25 mengingatkan kita, berkata demikian, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita mengiringi persembahan kita dengan memuji Tuhan. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Di salibmu ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus ke hadapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari bersatu hati kita berdoa, syafaat kita berdoa. Engkau maha baik ya Allah Tuhan kami, yang kami peringati akan hari kesengsaraanmu saat ini, di mana Engkau disalibkan ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menghayati akan Jumat Agung ini, dan penghayatan kami itu pun kami lalui dengan melaksanakan perjamuan kudus, sekalipun ya Tuhan di rumah kami masing-masing dan dipandu melalui siaran saat ini. Tetapi kami bersyukur bahwa melalui pengorbanan-Mu lah, di dalam Yesus Kristus kami dipersekutukan dalam iman kami bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menuntun kami menjalani kehidupan kami sekalipun di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang melanda bangsa kami, bahkan melanda dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Terima kasih kami telah juga menyatakan buah-buah iman kami. Biarlah semuanya itu ya Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami selaku jemaat-Mu dalam berbagai-bagai situasi yang kami alami. Terlebih ya Tuhan, beri kami ketenangan, beri kami hikmat-Mu, sehingga dengan himbauan pemerintah kami tetap di rumah,
sungguh membuat kami semakin menikmati kebersamaan dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan ayah, ibu, dan anak-anak. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Bahkan juga kami berdoa, memohon secara khusus, ya Tuhan, bahwa nyatakanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, sehingga wabah COVID-19 ini segera berlalu, badai ini segera berlalu. Kami berdoa untuk pemerintah, TNI Polri, tim relawan, Satgas, BNPB, diberi hikmat, ya Tuhan, dan diberi kesehatan untuk mengantisipasi wabah COVID-19 ini. Dan biarlah juga kami berdoa secara khusus pula untuk para dokter, tenaga kesehatan, para medis sebagai garda terdepan. Mereka mengorbankan akan kehidupan mereka untuk menjadi pahlawan-pahlawan COVID-19 ini. Tuhan berkati keluarga mereka, sekalipun mereka tidak bertemu dengan keluarga mereka karena mereka harus berjaga setiap hari di rumah sakit. Namun kami tetap meyakini bahwa kasih Tuhan tetap dinyatakan bagi mereka. Juga para pasien COVID-19, baik yang berstatus ODP, PDP, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Bahkan yang sudah dinyatakan positif, Tuhan pun memberkati mereka semua. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk daerah-daerah kami di Makassar ini. Tuhan berkati kami semua, biarlah beri ketenangan kepada kami semua. Bahkan kami berdoa untuk kampung halaman kami di Toraja dan di Toraja Utara. Engkau Tuhan yang akan memberkati, sehingga kami tetap merasakan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Keluarga-keluarga kami, ya Tuhan, Engkau memberkati. Orang tua kami dalam masa tua, Tuhan berkati mereka. Bahkan, ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dalam keberadaan mereka. Pulihkanlah keadaan mereka, baik yang dalam kondisi sakit maupun jika ada yang berduka, Tuhan pun menghiburkan dan menopang mereka. Ya Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan ke dalam tangan kasih-Mu saat ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Karena keyakinan kami pula bahwa wabah COVID-19 ini tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, ya Tuhan. Inilah gumul kami kepadamu. Dan biarlah kami yang boleh mengambil bahagian lewat siaran ini, semua yang telah mengambil bagian Tuhan memberkati. Dan kami bersyukur bahwa kesempatan-kesempatan seperti ini membuat kami bisa melayani Tuhan, melayani sesama kami. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di podium ini maupun di rumah masing-masing kita, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada saat ini bersama-sama memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang memimpin kita dalam ibadah ini, kami mengucapkan terima kasih. Kita akan kembali ke alamat kita masing-masing yang ada di podium ini, dan kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Hatiku beriman mendang kesiksaan di Golgota. Hatiku beriman mendang kesiksaan di Golgota.
dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayang-Mu ku menyerah, ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan kebenaran, kemana Kau beri damai gelap, damai gelap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih setia Tuhan dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita, dan jadilah berkat serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sidang jemaat, sebelum kita tutup ibadah kita, perlu kami sampaikan bahwa pada hari Sabtu Sunyi kita masing-masing beribadah di rumah kita masing-masing. Liturgi sudah dikirim, dan juga pada hari kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Mari kita tutup ibadah kita dengan menyatakan, kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar.